Rumah itu terasa dingin, bahkan di tengah hari yang terik. Bukan dingin karena penyejuk udara yang disetel pada suhu terendah, melainkan dingin yang merambat dari dinding-dinding marmer yang megah, dari perabotan mahal yang ditata dengan presisi sempurna, dan dari keheningan yang memekakkan telinga. Kinasih duduk di sofa bludru berwarna gading, jemarinya menelusuri jahitan yang rapi. Di hadapannya, di atas meja kaca, secangkir teh melati sudah lama kehilangan hangatnya. Ia menatap keluar jendela besar yang membingkai taman tropis yang terawat sempurna, namun matanya tidak benar-benar melihat. Pikirannya melayang, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu pernah mengisi setiap sudut rumah ini. Galih, suaminya, akan segera pulang. Setidaknya itu yang ia katakan di telepon tadi pagi, sebuah panggilan singkat dan efisien. Ada rapat penting sampai sore, mungkin sedikit malam. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Kalimat yang sama, dengan nada yang sama, sudah menjadi lagu pengantar tidurnya selama hampir setahun terakhir. Dulu, Galih akan menelepon hanya untuk mendengar suaranya. Dulu, Galih akan mengirim pesan-pesan konyol di tengah hari. Dulu, Galih akan pulang dan hal pertama yang dicarinya adalah Kinasih. Dulu, kata itu terasa seperti serpihan kaca di dalam hatinya. Kinasih menarik napas panjang. Ia tidak bodoh. Ia tahu ada yang salah. Ia hanya terlalu pandai menyangkal, terlalu ahli dalam membangun benteng ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Pernikahan mereka, di mata dunia, adalah sebuah dongeng. Galih adalah seorang eksekutif muda yang cemerlang di sebuah perusahaan properti, sementara Kinasih adalah istrinya yang cantik dan anggun, potret sempurna seorang wanita sosialita. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit, mengendarai mobil Eropa, dan berlibur ke tempat-tempat eksotis. Sangkar emas yang membuat semua orang iri. Tapi hanya Kinasih yang tahu, betapa lapis emas itu kini mulai retak dan mengelupas, memperlihatkan besi dingin di baliknya. Banyak yang tidak tahu, sangkar emas itu sebenarnya dibangun di atas fondasi milik Kinasih. Rumah ini, mobil-mobil itu, bahkan sebagian besar modal yang membuat Galih tampak begitu cemerlang di perusahaannya, semua berasal dari warisan orang tua Kinasih. Kedua orang tuanya adalah pengusaha ulet yang membangun bisnis dari nol. Mereka mendidiknya untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri, bukan sekadar pajangan. Namun saat ia jatuh cinta pada Galih, pria dengan senyum menawan dan ambisi yang meluap-luap, Kinasih dengan sukarela memberikan dunianya. Ia percaya pada mimpi-mimpi mereka bersama. Tapi Kinasih tidak pernah benar-benar berhenti menjadi dirinya sendiri. Sementara Galih sibuk membangun citranya di dunia korporat, Kinasih diam-diam membangun mimpinya sendiri. Sebuah rahasia indah yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari suaminya sendiri. Namanya, Taman Rembulan, sebuah restoran fine dining yang terletak di pusat kota, tersembunyi di balik fasad bangunan tua yang telah ia restorasi dengan cermat. Galih tahu Kinasih membeli properti itu, tapi ia menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sekian banyak investasi, iseng, istrinya. Ia tidak pernah tahu bahwa Kinasih mencurahkan jiwa dan raganya ke tempat itu. Taman Rembulan adalah dunia Kinasih. Di sana, ia bukan sekadar istri Galih. Ia adalah seorang pemilik, seorang konseptor, seorang pemimpin. Ia bekerja sama dengan koki-koki terbaik, merancang setiap detail interior, dan memastikan setiap tamu mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Restorannya kini menjadi salah satu yang paling bergengsi di kota, tempat para pejabat dan pengusaha kelas atas melakukan jamuan. Ironisnya, Galih belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Ia terlalu sibuk dengan dunianya, dan Kinasih pun tak pernah menawarkannya. Taman Rembulan adalah benteng kemandiriannya, tempat di mana ia merasa utuh dan berharga. Suara deru mobil di halaman depan membuyarkan lamunannya. Galih sudah pulang. Kinasih bangkit, merapikan sedikit gaun rumahnya, dan memasang senyum tipis yang sudah terlatih. Saat Galih masuk, aroma samar parfum asing mendahuluinya. Bukan aroma parfum mahal dan elegan yang biasa dipakai rekan-rekan bisnisnya. Ini aroma yang manis, sedikit menyengat, dan terasa murah. Aroma itu menampar indera penciuman Kinasih, mengirimkan sinyal bahaya yang tajam ke otaknya. Malam, sapa Galih singkat, sambil melonggarkan dasinya. Ia bahkan tidak menatap Kinasih. Matanya sibuk memeriksa ponsel di tangannya. "Bagaimana harimu?" tanya Kinasih. Suaranya terdengar lebih rapuh dari yang ia inginkan. "Melelahkan, seperti biasa. Banyak urusan," jawab Galih sambil berjalan menuju tangga. "Aku mau langsung mandi." Kinasih hanya mengangguk. Senyumnya terasa kaku. Ia berdiri mematung di ruang tengah, mendengarkan langkah kaki Galih yang menjauh di lantai atas.
Keheningan kembali menyergap. Kali ini terasa lebih berat, lebih menyesakkan. Aroma parfum asing itu masih tertinggal di udara, seperti hantu tak kasat mata yang mengejeknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kinasih tidak bisa lagi menyangkal. Retakan di sangkar emasnya bukan lagi sekadar garis rambut, tapi sudah menjadi celah menganga yang siap menelan seluruh dunianya. Ia menunggu hingga deru air dari kamar mandi berhenti dan ia yakin Galih sudah tertidur. Dengan langkah pelan, ia mendekati meja di mana Galih melempar jas kerjanya. Jantungnya berdebar kencang, terasa seperti genderang perang di dalam dadanya. Tangannya gemetar saat merogoh saku jas itu. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia tahu ia harus menemukan sesuatu. Sebuah bukti. Sebuah pembenaran atas rasa sakit yang tiba-tiba menjadi begitu nyata. Dan ia menemukannya. Bukan lipstik, bukan nomor telepon. Hanya sebuah struk pembayaran dari toko perhiasan ternama, terlipat kecil di saku bagian dalam. Tanggalnya adalah minggu lalu, saat Galih mengaku sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Matanya memindai rincian transaksi, sebuah kalung berlian dengan liontin inisial S. Nama Kinasih tidak memiliki huruf S di dalamnya. Di bagian bawah struk, ada catatan kecil yang ditulis tangan oleh petugas toko, untuk Saskia. Nama itu, Saskia. Nama yang terasa asing namun menyakitkan. Kinasih meremas kertas itu di tangannya hingga menjadi bola kusut. Dunianya yang megah dan indah runtuh dalam sekejap. Dinding marmer terasa seperti dinding penjara. Sofa beludru terasa dingin seperti batu nisan. Dan keheningan di rumah itu kini berteriak-teriak dengan suara pengkhianatan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wanita yang tampak begitu sempurna, begitu beruntung. Malam itu, ia melihat dirinya apa adanya. Seorang wanita yang hatinya baru saja dicabut paksa, meninggalkan lubang menganga yang tak akan pernah bisa ditutup kembali. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu dalam, hingga ia bahkan tidak bisa menangis. Yang ada hanya kehampaan dingin dan sebuah kesadaran baru yang mengerikan. Ini bukan lagi tentang memperbaiki retakan. Ini tentang bertahan hidup saat sangkar itu hancur berkeping-keping. Fajar menyingsing dengan warna kelabu yang muram, sama seperti suasana hati Kinasih. Ia tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap Galih yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah pria yang dulu sangat ia cintai itu kini terlihat seperti topeng orang asing. Setiap tarikan napasnya yang teratur terdengar seperti sebuah kebohongan. Struk perhiasan itu masih ada dalam genggamannya. Sudah lecek dan basah oleh keringat dingin dari telapak tangannya. Rasa sakit yang semalam membekukannya kini mulai mencair, berubah menjadi amarah yang membara pelan dari dasar hatinya. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan melakukan drama yang mungkin diharapkan oleh wanita simpanan suaminya. Ia adalah putri dari orang tuanya. Seorang pebisnis yang diajarkan untuk berpikir logis bahkan di tengah badai. Pagi itu, saat embun masih membasahi jendela, Kinasih tidak lagi menjadi korban. Ia berubah menjadi seorang penyelidik. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan tanpa suara, membawa laptopnya ke ruang kerja pribadinya yang kedap suara. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah yang terasa seperti miliknya, dipenuhi buku-buku dan sketsa desain untuk restorannya. Di sanalah ia mulai bekerja. Target pertamanya adalah rekening bank gabungan mereka. Rekening yang selama ini ia biarkan Galih kelola dengan bebas sebagai tanda kepercayaan. Rekening yang saldonya terus terisi oleh hasil investasi dan keuntungan bisnis Kinasih. Dengan jari-jari yang gemetar karena marah, ia masuk ke sistem perbankan online. Matanya memindai riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir. Apa yang ia temukan membuatnya mual. Ini bukan hanya tentang satu kalung berlian. Ini adalah sebuah pola. Sebuah gaya hidup kedua yang didanai sepenuhnya oleh uangnya. Ada tagihan dari butik-butik mewah yang tidak pernah ia kunjungi. Ada pembayaran untuk sewa sebuah apartemen di menara hunian premium di pusat kota. Ada transfer dana rutin ke rekening atas nama Saskia Widjojo. Ada tagihan makan malam di restoran-restoran mahal, hotel-hotel bintang 5 di akhir pekan. Setiap baris transaksi adalah sebuah tusukan baru. Ia melihat tanggal-tanggalnya. Saat Galih mengaku lembur sampai pagi, ia sebenarnya sedang makan malam romantis. Saat Galih mengaku ada rapat di luar kota, ia sebenarnya sedang berlibur di sebuah resort pribadi di Bali. Kebohongan demi kebohongan tersusun rapi dalam laporan keuangan itu. Sebuah catatan digital yang kejam tentang pengkhianatannya. Galih bukan hanya tidak setia, ia adalah seorang parasit. Ia telah menggerogoti keuangan Kinasih secara sistematis untuk membangun surga bagi wanita lain. Kemarahan Kinasih kini memiliki fokus yang tajam.
Ia harus tahu siapa Saskia Wijojo ini. Dengan nama lengkap dan beberapa petunjuk dari lokasi transaksi, tidak butuh waktu lama bagi Kinasih untuk menemukannya di media sosial. Akunnya tidak dikunci, sebuah pertunjukan arogansi dan kebodohan. Fotonya adalah potret seorang wanita muda, mungkin 10 tahun lebih muda darinya, dengan senyum penuh percaya diri dan pose-pose yang memamerkan kemewahan. Kinasih menggulir layar ke bawah. Dadanya terasa sesak. Di sana, ia melihat kalung dengan liontin, S, melingkar di leher Saskia, dipamerkan dalam sebuah swafoto dengan keterangan, kejutan terbaik dari lelakiku. Di foto lain, Saskia berpose di balkon sebuah apartemen yang pemandangannya sangat familiar. Pemandangan kota dari Menara Hunian yang sewanya dibayar dari rekening Kinasih. Ia melihat foto-foto liburan di Bali, di resort yang sama dengan yang tertera di tagihan kartu kredit. Saskia tidak sendirian. Ia bersama keluarganya. Ayah, ibu, dan adiknya, semua tersenyum lebar, menikmati fasilitas mewah yang dibayar oleh air mata Kinasih. Itulah momen yang paling menyakitkan. Pengkhianatan ini bukan hanya antara Galih dan Saskia. Ini adalah sebuah konspirasi keluarga. Mereka semua tahu. Mereka semua menikmati hasilnya. Mereka melihat Galih sebagai pahlawan, seorang pria kaya raya yang murah hati, tanpa pernah bertanya dari mana semua uang itu berasal. Atau mungkin mereka tahu, dan tidak peduli. Pikiran itu membuat darah Kinasih mendidih. Mereka bukan hanya pencuri kebahagiaannya. Mereka adalah sekawanan lintah darat. Kinasih menutup laptopnya. Ia tidak perlu melihat lebih banyak lagi. Gambaran itu sudah sangat jelas. Ia berjalan ke jendela ruang kerjanya, menatap matahari yang kini bersinar terang. Cahaya itu tidak lagi terasa hangat. Ia merasa telah hidup dalam kegelapan terlalu lama, dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Kini matanya terbuka lebar. Rasa sakit itu masih ada, menggores hatinya seperti luka yang dalam. Tapi di atas rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sebuah keteguhan yang dingin seperti baja. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Mereka telah mengambil suaminya, merampok uangnya, dan menertawakan kebodohannya di belakangnya. Mereka akan membayar semuanya. Ia teringat pada Taman Rembulan. Restorannya. Simbol kerja keras dan kemandiriannya. Tempat yang tidak pernah tersentuh oleh kebohongan Galih. Tiba-tiba, sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Sebuah ide yang begitu berani, begitu teatrikal, namun terasa begitu pas. Sebuah panggung balas dendam yang sempurna. Galih dan keluarga barunya suka pamer kemewahan, bukan? Mereka suka makan di tempat-tempat mahal dan merasa menjadi pusat dunia. Baiklah, Kinasih akan memberi mereka satu malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ia akan mengundang mereka ke istananya, membiarkan mereka berpesta di atas hartanya untuk terakhir kalinya, sebelum ia merenggut semuanya dan mempermalukan mereka di depan dunia. Rencana itu mulai berputar di kepalanya. Setiap detailnya terbentuk dengan jelas. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang diam dan tersakiti. Ia akan menjadi sutradara dari babak akhir pernikahan ini. Sebuah pertunjukan di mana sang penipu akhirnya harus membayar tagihannya. Dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya, Kinasih mengambil ponselnya. Panggilan pertama yang ia lakukan bukan kepada Galih, tetapi kepada Pak Damar, manajer kepercayaan di Taman Rembulan. Pak Damar, sapanya. Suaranya terdengar tenang dan mantap. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ingin mempersiapkan sebuah acara jamuan makan malam yang sangat istimewa. Panggilan telepon itu terasa seperti langkah pertama menuruni tangga menuju sebuah ruangan gelap yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Setelah berbicara dengan Pak Damar, manajer restorannya, Kinasih merasa secercah kekuatan mulai mengalir dalam dirinya, menggantikan kehampaan yang telah menggerogotinya. Pak Damar, pria parubaya yang telah bekerja untuk keluarga Kinasih selama puluhan tahun, tidak banyak bertanya. Ia hanya mendengarkan dengan saksama nada suara Kinasih yang bergetar namun tegas. Ia bisa merasakan ada badai di balik ketenangan nona mudanya itu. Apapun yang Puan butuhkan, Taman Rembulan, siap melaksanakannya. Hanya itu yang ia katakan, sebuah janji kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dengan satu pilar dukungan telah kokoh, Kinasih beralih ke pilar berikutnya, hukum dan keuangan. Ia tidak bisa menghancurkan Galih secara emosional tanpa terlebih dahulu melindungi dirinya secara finansial. Ia tahu suaminya, di balik pesonanya, adalah seorang oportunis. Jika ia tahu Kinasih akan menceraikannya, ia akan mencoba mengamankan aset sebanyak yang ia bisa. Kinasih tidak akan membiarkannya mendapatkan 1 sen pun lebih banyak dari yang sudah ia curi. Ia mengatur pertemuan dengan Bu Anissa, pengacara keluarga yang terkenal tajam dan tanpa kompromi.
Mereka bertemu bukan di kantor Bu Anissa yang ramai, melainkan di sebuah galeri seni yang sepi, tempat yang netral dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Di antara lukisan-lukisan abstrak yang penuh warna, Kinasih menceritakan segalanya. Ia tidak menangis. Ia memaparkan fakta-fakta dengan presisi seorang akuntan, menyodorkan salinan laporan bank, bukti transfer, foto-foto dari media sosial Saskia, dan struk kalung berlian yang kini terasa seperti barang bukti utama. Bu Anissa mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya yang keras menunjukkan ekspresi simpati yang terkendali. Setelah Kinasih selesai, ia menghela napas. Ini bukan sekadar kasus perselingkuhan, Kinasih. Ini adalah penipuan finansial yang terencana. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahanmu, dia merampokmu. Kita punya kasus yang sangat kuat. Kata-kata itu adalah musik di telinga Kinasih. Saya tidak mau drama yang berlarut-larut, Bu Anissa. Saya mau proses yang bersih, cepat, dan senyap. Saya mau semua aset saya kembali. Semua yang berasal dari warisan orang tua saya dan hasil kerja keras saya. Saya ingin dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badannya. Bu Anissa mengangguk. Matanya berkilat. Kita bisa melakukannya. Langkah pertama adalah pembekuan senyap. Kita akan menyiapkan semua dokumen untuk memisahkan asetmu. Kita akan menarik kuasa galih dari semua rekening dan investasi atas namamu. Kita akan mengalihkan kepemilikan rumah dan mobil kembali 100% padamu. Proses ini butuh beberapa hari untuk dieksekusi serentak. Sementara itu, Bu Anissa mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Kamu harus bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ini bagian yang paling sulit. Bisakah kamu melakukannya? Kinasih menatap sebuah lukisan di hadapannya. Sebuah kanvas besar dengan goresan warna hitam dan merah yang kacau, seolah melambangkan gejolak di dalam dirinya. Saya bisa, jawabnya. Suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Saya akan memberinya pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya adalah ujian terberat bagi kemampuan akting Kinasih. Ia harus pulang ke rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama dengan pria yang telah menghancurkan hatinya. Ia memasak sarapan untuk Galih, menyiapkannya secangkir kopi dengan senyum tipis, dan mendengarkan kebohongan-kebohongannya tentang rapat dan klien penting. Setiap kata dari mulut Galih terasa seperti asam yang menyiram lukanya. Tapi Kinasih menahannya. Ia membayangkan wajah Saskia dan keluarganya yang tersenyum puas di foto-foto liburan mereka. Dan itu memberinya kekuatan. Di siang hari, saat Galih bekerja, Kinasih bekerja dalam senyap. Ia menghabiskan waktu berjam-jam bersama tim Bu Anissa, menandatangani tumpukan dokumen. Setiap tanda tangan terasa seperti satu langkah menuju kebebasannya. Ia juga menghubungi manajer bank pribadinya, seorang wanita bernama Ibu Diana yang telah lama menangani keuangan keluarganya. Dalam sebuah panggilan video yang aman, Kinasih menjelaskan situasinya secara garis besar, tanpa detail yang memalukan. Saya akan melakukan restrukturisasi aset, Bu Diana. Dan saya butuh bantuan Anda untuk satu hal yang sangat spesifik, kata Kinasih. Tentu saja, Bu Kinasih. Apapun itu. Saya ingin, pada tanggal yang akan saya informasikan nanti, sekitar pukul 9 malam, semua kartu kredit tambahan atas nama Galih Pratama yang terhubung dengan rekening utama saya, untuk dinonaktifkan secara serentak dan permanen. Ibu Diana terdiam sejenak di seberang layar, mencoba mencerna permintaan yang tidak biasa itu. Dinonaktifkan? Bukan hanya diturunkan limitnya. Betul, dinonaktifkan total. Alasan resmi. Penggunaan di luar otorisasi pemegang kartu utama. Bisakah Anda memastikan itu terjadi tepat pada waktunya? Tidak boleh lebih cepat. Tidak boleh lebih lambat. Bisa, Bu Kinasih. Akan saya tangani secara pribadi. Setelah panggilan itu berakhir, Kinasih merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Jerat itu sudah terpasang. Semua bagian dari rencananya kini berada di tempatnya. Pengacara sudah bergerak, bankir sudah siap, dan manajer restorannya sudah menunggu instruksi. Kini ia bukan lagi korban yang menunggu takdir. Ia adalah sang arsitek. Arsitek dari sebuah malam penghakiman yang akan meruntuhkan dunia palsu suaminya. Ia berjalan menuju kantor pribadinya di Taman Rembulan. Sebuah ruangan elegan dengan jendela besar yang menghadap ke taman di tengah restoran. Ia duduk di mejanya, membuka sketsa desain menu baru, namun pikirannya tidak di sana. Ia membayangkan meja VIP di sudut terbaik restorannya. Tawa angkuh Galih, senyum kemenangan Saskia. Dan ia membayangkan momen ketika semua itu akan berhenti, digantikan oleh keheningan yang memalukan. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Pertunjukan akan segera dimulai.
Penantian adalah sebuah siksaan yang manis. Selama seminggu penuh setelah semua persiapan selesai, Kinasih menjalani hidupnya dalam mode autopilot. Ia adalah aktris ulung di panggung sandiwaranya sendiri. Pagi hari ia tersenyum pada Galih, malam hari ia mengucapkan selamat tidur, sementara di dalam hatinya, ia menghitung mundur. Setiap kali Galih berbohong tentang tujuannya pergi, Kinasih hanya mengangguk mengerti, menyimpan setiap kebohongan itu seperti amunisi. Galih, dalam kebodohannya yang arogan, tidak merasakan apa-apa. Ia justru merasa berada di puncak dunia. Ia memiliki istri yang cantik dan penurut di rumah, dan kekasih muda yang memujanya di luar. Ia merasa telah berhasil menaklukkan dunia. Ia tidak menyadari bahwa tanah yang ia pijak sebenarnya adalah papan panggung yang rapuh, yang siap runtuh kapan saja. Pada hari Selasa sore, ponsel Kinasih bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Damar. Isinya singkat. "Puan, reservasi sudah masuk. Jumat malam, pukul 7:30. Meja VIP nomor 7. Atas nama Bapak Prawiro Widjojo. 6 orang." Jantung Kinasih berhenti berdetak sejenak sebelum kembali berdebar kencang. Prawiro Widjojo. Ia ingat nama itu dari profil media sosial ayah Saskia. Mereka datang. Mereka memakan umpannya. Galih cukup pintar untuk tidak menggunakan namanya sendiri, tapi cukup bodoh untuk menggunakan nama ayah kekasihnya. Sebuah tindakan pamer yang akan menjadi bumerang telak baginya. Kinasih membalas pesan itu dengan satu kata. Laksanakan. Hari Jumat itu tiba dengan lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Cuaca cerah, seolah alam semesta pun berkonspirasi untuk menyukseskan malam itu. Kinasih menghabiskan paginya di spa, bukan untuk relaksasi, tapi untuk menguatkan dirinya. Ia ingin tampil sempurna malam ini, bukan untuk Galih, tapi untuk dirinya sendiri. Ia ingin penampilannya menjadi cerminan dari kekuatan dan kekuasaan yang akan ia rebut kembali. Sore harinya, ia datang ke Taman Rembulan lebih awal. Restorannya tampak indah seperti biasa. Cahaya lampu gantung kristal memantul lembut di atas meja-meja yang tertata rapi. Aroma bunga lili segar dan roti panggang yang baru matang menyambutnya. Ini adalah kerajaannya, dan malam ini, ia akan mempertahankan tahtanya. Ia langsung menuju dapur untuk bertemu dengan kepala kokinya, seorang pria Perancis bernama Chef Antoine. "Chef, untuk meja VIP nomor 7 malam ini," kata Kinasih, suaranya tenang. "Saya mau semua yang terbaik. Tomahawk steak, lobster thermidor, kaviar osetra, apapun yang mereka minta, berikan. Jangan ada batasan. Anggap mereka tamu paling penting yang pernah kita layani." Chef Antoine mengernyitkan dahi, sedikit bingung dengan instruksi yang tidak biasa itu, tapi ia hanya mengangguk. "Oh iya, Madam." Selanjutnya, Kinasih menemui Pak Damar di kantornya. Ia memberikan instruksi terakhirnya. "Perlakukan mereka seperti raja dan ratu, Pak. Layani dengan senyum. Penuhi semua permintaan mereka. Pastikan gelas wine mereka tidak pernah kosong. Biarkan mereka merasa menjadi orang paling berkuasa di dunia ini." Pak Damar menatap nona mudanya dengan tatapan khawatir sekaligus kagum. "Dan setelah itu, Puan. Setelah itu, saat tagihan datang dan kartu mereka ditolak, jangan berdebat. Jangan membuat keributan. Cukup katakan dengan sopan bahwa ada masalah pembayaran dan manajer akan segera datang. Lalu, panggil saya. Saya yang akan menjadi manajernya." Pak Damar mengangguk pelan, memahami sepenuhnya. "Baik, Puan. Semua akan berjalan sesuai rencana." Saat Kinasih kembali ke rumah untuk bersiap, Galih juga sedang bersiap-siap. Ia mengenakan setelan paling mahalnya, menyemprotkan parfum dengan boros, dan tampak sangat bersemangat. "Malam ini ada jamuan penting dengan investor dari Singapura, sayang," katanya pada Kinasih. Sebuah kebohongan yang sudah begitu sering ia dengar. "Ini proyek besar. Kalau berhasil, kita bisa beli villa di puncak." Kinasih hanya tersenyum. "Semoga berhasil, Mas." Buat mereka terkesan. Di dalam hatinya ia menambahkan, "Nikmati malam terakhirmu sebagai raja, karena besok pagi, kau akan bangun sebagai seorang pengemis." Galih menatapnya, seolah baru pertama kali melihatnya. "Kamu cantik sekali malam ini. Mau pergi?" Kinasih sedang merapikan gaun sutra berwarna merah marun di depan cermin. Gaun yang memancarkan kekuatan dan keanggunan. Hanya makan malam dengan teman-teman lama. Sudah lama tidak bertemu. "Baiklah, jangan pulang terlalu malam," kata Galih, memberinya kecupan singkat di pipi yang terasa dingin dan hampa, sebelum bergegas pergi. Setelah suara mobil Galih menghilang di kejauhan,
Kinasih berdiri diam di tengah ruang tamu yang sunyi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang stabil. Tidak ada lagi rasa gugup. Yang ada hanya ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Ia mengambil tas tangannya, memeriksa ponselnya, lalu berjalan keluar menuju mobilnya. Ia tidak akan pergi ke pertemuan teman-temannya. Ia akan pergi ke restorannya. Ia akan pergi untuk menyaksikan babak akhir dari sandiwara ini, bukan dari balik layar, tetapi dari panggung utama. Saat ia menyalakan mesin mobilnya, ia tahu bahwa malam ini, takdir bukan lagi sesuatu yang terjadi padanya. Malam ini, ia adalah sang takdir itu sendiri. Pintu kaca, taman rembulan, yang berat dan elegan terbuka, mempersilakan masuk rombongan yang paling ditunggu malam itu. Galih berjalan di depan, membusungkan dada dalam setelan mahalnya. Lengan kanannya digamit mesra oleh Saskia. Di belakang mereka, keluarga Wijojo melangkah dengan kekaguman yang norak. Mata mereka bergerak liar, mencoba menyerap setiap detail kemewahan yang terpapar di hadapan mereka. Pak Prawiro, ayah Saskia, berusaha tampak berwibawa, sementara istrinya, Budianti, tak henti-hentinya berbisik pada putri bungsunya, membandingkan vas bunga raksasa di lobi dengan perabotan di rumah tetangga mereka. Dari ruang kontrolnya yang tersembunyi, Kinasih menyaksikan semuanya di layar monitor beresolusi tinggi. Ia bisa melihat dengan jelas kalung berlian berinisial S yang berkilauan di leher Saskia. Kalung yang dibeli dengan uangnya, kini dipakai seperti medali kemenangan. Perutnya terasa seperti diaduk. Ini lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan, melihat mereka semua di dalam kerajaannya, mengotori tempat sucinya dengan kehadiran mereka yang penuh kepalsuan. Seorang penyambut tamu yang telah dibriefing khusus oleh Pak Damar menyambut mereka dengan senyum paling ramah. Selamat malam, Bapak Prawiro dan keluarga. Meja Anda sudah kami siapkan. Mari, lewat sini. Mereka diantar menuju meja VIP nomor 7, lokasi terbaik di seluruh restoran, dengan pemandangan langsung ke taman rembulan yang ditata dengan indah di bagian tengah bangunan. Meja bundar besar itu telah dihias dengan rangkaian anggrek bulan putih, dan 6 set peralatan makan perak berkilauan di bawah cahaya temaram. Luar biasa, desis Budianti. Kursinya ditarikan oleh seorang pelayan. Tempat ini benar-benar mewah. Galih, kamu memang tahu cara memilih tempat. Galih tersenyum bangga. Senyum seorang raja yang sedang memamerkan wilayah kekuasaannya. Hanya yang terbaik untuk calon keluarga saya, katanya, melirik Saskia dengan tatapan penuh arti. Saskia tertawa kecil. Suara yang menurut Kinasih terdengar seperti gesekan kuku di papan tulis. Kamu selalu memanjakanku, sayang. Mereka duduk, dan seorang sommelier atau ahli wine datang menawarkan daftar minuman. Galih bahkan tidak melirik daftar itu. Bawakan kami sebotol champagne terbaik yang Anda punya. Yang paling mahal, katanya dengan lambaian tangan meremehkan, seolah ia memesan air mineral. Kinasih menyaksikan dari layarnya. Ia tahu botol mana yang akan disajikan. Sebotol champagne langka dari Perancis yang harganya setara dengan sebuah sepeda motor. Ia merasakan amarah dingin menjalar di punggungnya. Namun ia menahannya. Biarkan saja. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin, agar jatuhnya nanti semakin keras. Pesta para penipu pun dimulai. Galih menjadi pusat perhatian, menceritakan kisah-kisah hebat tentang kesuksesan bisnisnya, kisah-kisah yang dibumbui kebohongan dan dilebih-lebihkan. Ia berbicara tentang proyek properti raksasa yang sedang ia pimpin, padahal Kinasih tahu ia hanyalah manajer tingkat menengah di sana. Ia berbicara tentang rencananya membeli sebuah yacht untuk berlayar di akhir pekan. Keluarga Wijojo menelan setiap kata-katanya bulat-bulat. Pak Prawiro menepuk-nepuk punggung Galih, menyebutnya calon menantu idaman. Budianti sudah merancang gaun seperti apa yang akan ia kenakan di pernikahan putrinya nanti. Mereka semua memandang Galih seperti sebuah tambang emas yang baru saja mereka temukan. Makanan mulai berdatangan, disajikan dengan ritual yang anggun oleh para pelayan. Kaviar osetra di atas blini hangat, disusul dengan sup krim lobster yang kental. Hidangan utama adalah sebuah parade kemewahan. Galih dan Pak Prawiro memesan tomahawk steak wagyu, potongan daging raksasa yang disajikan di atas papan kayu. Budianti dan Saskia memilih lobster thermidor, sementara 2 anggota keluarga lainnya menikmati hidangan ikan impor. Ini daging ternak yang pernah saya makan seumur hidup saya, kata Pak Prawiro dengan mulut penuh. Tentu saja, Pak. Galih tidak pernah salah pilih, sahut Saskia manja, menyuapkan sepotong kecil lobsternya ke mulut Galih. Di ruang kontrolnya, Kinasih memalingkan muka sejenak. Ia tidak tahan melihat adegan menjijikan itu. Ia bangkit dan berjalan ke arah jendela kecil yang menghadap ke dapurnya yang sibuk.
Ia melihat para kokinya bekerja dengan presisi dan semangat, menciptakan karya seni di atas piring. Mereka bekerja untuknya, untuk Taman Rembulan, untuk sebuah mimpi yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan di luar sana, sekelompok lintah darat sedang melahap hasil kerja keras itu tanpa rasa hormat sedikit pun. Amarahnya kembali berkobar. Kali ini lebih panas. Ia kembali duduk di depan monitor, memaksakan diri untuk terus menonton. Ia harus melihat semuanya, merekam setiap detail penghinaan ini dalam benaknya, untuk mengingatkannya mengapa ia melakukan ini. Percakapan di meja nomor 7 beralih ke masa depan. Jadi, setelah kalian menikah, rencananya mau tinggal di mana? Tanya Budianti, matanya berbinar. Tentu saja tidak di apartemen Saskia yang sekarang. Kita akan cari rumah baru, yang ada kolam renangnya, seperti rumahku sekarang, kata Galih dengan enteng. Rumahku, katanya. Rumah yang dibeli lunas oleh ayah Kinasih sebagai hadiah pernikahan mereka. Oh, dan aku mau mobil baru, rengek Saskia. Yang atapnya bisa dibuka. Warnanya merah. Apapun untukmu, sayang, jawab Galih, mengecup punggung tangan Saskia. Setiap kata adalah belati baru yang menusuk jantung Kinasih. Ia tidak hanya dikhianati, ia sedang dihapus. Semua yang menjadi miliknya, semua kenangannya, semua kerja kerasnya, kini diklaim oleh orang lain seolah-olah ia tidak pernah ada. Jam di dinding ruang kontrolnya terus berdetak, terasa sangat lambat. Ia menunggu. Menunggu hidangan penutup selesai. Menunggu cangkir kopi terakhir diminum. Menunggu saat di mana tagihan itu akan datang dan meruntuhkan panggung sandiwara mereka. Dan sambil menunggu, ia menyaksikan pesta itu berlanjut. Pesta para penipu yang tidak sadar bahwa mereka sedang menari di atas kuburan mereka sendiri. Setelah hidangan penutup yang terdiri dari coklat lava cake dengan serpihan emas yang bisa dimakan dan souffle keju yang megah, suasana di meja nomor 7 mencapai puncak kepuasan. Perut mereka kenyang. Pikiran mereka sedikit melayang karena champagne dan beberapa botol anggur merah mahal yang menyusul. Mereka tertawa lebih keras. Suara mereka memenuhi ruang VIP, tidak peduli pada tatapan beberapa tamu lain yang mulai terganggu. Bagi mereka, malam itu adalah penegasan status baru mereka. Mereka adalah keluarga yang akan segera berbesan dengan seorang pria kaya raya. Galih bersandar di kursinya, cerutu kubah terselip di antara jemarinya, merasa seperti seorang kaisar. Ia telah berhasil. Ia telah memukau keluarga Saskia. Ia melirik Saskia yang menatapnya dengan pandangan memuja. Ia merasa tak terkalahkan. Inilah hidup yang seharusnya ia jalani, bukan kehidupan yang membosankan bersama Kinasih, wanita yang menurutnya terlalu kaku dan tidak bisa menikmati hidup. Luar biasa, Galih. Benar-benar malam yang tak terlupakan, kata Pak Prawiro sambil menepuk perutnya yang membuncit. Ini baru permulaan, Pak, balas Galih dengan senyum lebar. Masih banyak malam seperti ini yang akan datang. Dengan gerakan yang telah ia latih dalam benaknya berkali-kali untuk tampil mengesankan, Galih memberi isyarat kepada pelayan terdekat. Tagihannya, tolong. Seorang pelayan senior yang telah dipilih secara khusus oleh Pak Damar mendekat dengan sebuah map kulit berwarna hitam. Ia meletakkannya dengan hormat di tengah meja, tepat di depan Galih. Ah, saatnya melihat kerusakannya, kelakar Galih, disambut tawa renyah dari keluarga Widjojo. Ia membuka map itu dengan santai. Matanya menyapu deretan angka, dan untuk sepersekian detik, senyumnya sedikit goyah. Totalnya, Rp48.300.000. Jumlah yang bahkan baginya cukup mengejutkan. Namun, ia cepat-cepat menguasai diri. Ini adalah bagian dari pertunjukan. Ia harus terlihat seolah jumlah sebesar itu tidak ada artinya. Lumayan juga, gumamnya. Lalu dengan sengaja membiarkan Saskia dan ayahnya mengintip angka fantastis itu. Ia menikmati ekspresi kaget dan kagum di wajah mereka. Dengan penuh percaya diri, ia mengeluarkan dompetnya dan mengambil kartu kredit utamanya. Sebuah kartu berwarna hitam legam yang selalu ia banggakan. Ia menyerahkannya kepada pelayan. Ini, katanya singkat, seolah menyerahkan kartu perpustakaan. Pelayan itu mengambilnya dengan kedua tangan. Baik, Bapak, mohon ditunggu sebentar. Saat-saat penantian itu diisi oleh pujian-pujian dari Budianti tentang betapa murah hatinya Galih. Galih hanya tersenyum, menyerap semua sanjungan itu seperti bunga matahari menyerap cahaya. Ia sudah membayangkan hari-hari di masa depan, di mana ia akan sepenuhnya mengendalikan kekayaan Kinasih dan hidup seperti ini setiap hari. Namun, penantian itu terasa sedikit lebih lama dari biasanya. Galih mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ia melihat pelayan tadi sedang berbicara dengan kasir, lalu dengan manajer yang tampak cemas.
Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali ke mejanya. Wajahnya pucat dan tampak sangat gugup. "Mohon maaf, Bapak Galih," katanya dengan suara pelan. Sepertinya ada kendala dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Seisi meja terdiam. Tawa yang tadinya memenuhi udara lenyap seketika. Galih mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Itu kartu tanpa batas. Coba lagi. Mungkin mesin kalian yang bermasalah." "Sudah kami coba 3 kali, Pak. Di mesin yang berbeda. Hasilnya tetap sama," jawab pelayan itu. Tidak berani menatap mata Galih. Wajah Galih mulai memerah karena campuran malu dan marah. "Tidak masuk akal," geramnya. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian dari meja-meja di sekitarnya. "Berikan kartunya kembali." Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil kartu itu dan memeriksanya, seolah ada kerusakan fisik di sana. Ia lalu merogoh dompetnya lagi, kali ini dengan sedikit panik. Ia mengeluarkan kartu platinum lainnya. "Coba yang ini," bentaknya. Pelayan itu kembali ke kasir. Suasana di meja menjadi sangat canggung. Saskia berhenti tersenyum, sementara orang tuanya saling berpandangan dengan cemas. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan kabar yang sama. "Mohon maaf, Pak, yang ini juga ditolak." Keringat dingin mulai membasahi dahi Galih. Ini adalah mimpi buruk. Bagaimana mungkin? Semua kartunya terhubung ke rekening utama yang saldonya selalu melimpah. Ia mengeluarkan semua kartu yang ia miliki, satu persatu. Semuanya memberikan hasil yang sama, ditolak. Kepanikan kini melandanya sepenuhnya. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bisikan-bisikan dari meja lain mulai terdengar seperti dengungan lebah yang mengejek. Keluarga Wijojo kini menatapnya bukan lagi dengan kekaguman, melainkan dengan keraguan dan sedikit kecurigaan. Citra pria kaya raya yang ia bangun dengan susah payah sepanjang malam kini hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. "Ada apa ini sebenarnya? Panggil manajer kalian," teriak Galih. Amarahnya meledak untuk menutupi rasa malunya yang luar biasa. Seolah diberi isyarat, Pak Damar muncul dari keremangan. Ia berjalan dengan tenang dan berwibawa menuju meja mereka. Usianya yang matang dan auranya yang tenang membuat Galih tampak seperti anak kecil yang sedang mengamuk. "Selamat malam. Saya Damar, manajer restoran ini," sapanya dengan suara berat yang menenangkan. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak?" "Bantu? Sistem pembayaran kalian ini kacau. Semua kartu saya ditolak. Ini penghinaan," sembur Galih. Pak Damar menatap Galih dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kami sudah memeriksa sistem kami, Pak. Tidak ada yang salah. Masalahnya tampaknya memang ada pada kartu-kartu Bapak." Galih kehabisan kata-kata. Ia terpojok, malu, bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia seperti badut di tengah sirkusnya sendiri. Suasana begitu tegang hingga seolah sehelai jarum jatuh pun akan terdengar. Panggung telah siap. Semua aktor pendukung telah memainkan perannya. Kini, hanya tinggal menunggu sang bintang utama pertunjukan untuk memasuki panggung. Dan di ruang kontrolnya, Kinasih bangkit dari kursinya. Waktunya telah tiba. Saat Galih sedang beradu argumen dengan Pak Damar, suaranya yang meninggi memantul di dinding-dinding ruang VIP yang seharusnya tenang. Sebuah suara lain membelah ketegangan. Suara ketukan sepatu hak tinggi di atas lantai marmer. Tuk-tuk-tuk, suaranya tidak cepat, juga tidak lambat. Setiap ketukan terdengar mantap, disengaja, dan penuh otoritas. Suara itu menarik perhatian semua orang. Percakapan di meja-meja lain terhenti. Para pelayan berhenti bergerak. Bahkan Galih pun berhenti berteriak. Menoleh ke sumber suara dengan kening berkerut. Dari lorong utama yang remang-remang, seorang wanita melangkah memasuki cahaya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitamnya yang panjang ditata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasannya tidak tebal, namun tegas, menonjolkan sepasang mata yang menatap lurus ke depan dengan ketajaman seekor elang. Setiap langkahnya memancarkan aura kekuatan yang membuat seisi ruangan menahan napas. Ia bukan berjalan, ia berparade. Galih membeku. Dunianya seolah berhenti berputar. Warna di wajahnya menghilang, berubah menjadi pucat seperti kertas. Mulutnya sedikit terbuka, mencoba membentuk sebuah nama, namun tidak ada suara yang keluar. Ia mengenal wanita itu lebih dari siapapun di dunia ini, namun pada saat yang bersamaan, ia merasa seperti melihat orang yang sama sekali asing. Itu Kinasih, istrinya. Tapi bukan Kinasih yang biasa ia lihat di rumah, yang berbalut daster katun sederhana dengan senyum lembut.
Ini adalah Kinasih yang lain. Seorang ratu yang melangkah memasuki istananya. Saskia adalah yang pertama kali menyadari perubahan drastis pada raut wajah Galih. Ia mengikuti arah pandang kekasihnya dan melihat wanita anggun itu. "Siapa dia?" bisiknya pada Galih. Nadanya sedikit kesal karena ada wanita lain yang berhasil mencuri perhatian sebesar ini. Galih tidak menjawab. Ia tidak bisa. Lidahnya terasa keluh. Keluarga Wijojo hanya menatap dengan bingung, mengira mungkin wanita itu adalah seorang selebriti atau pejabat penting yang kebetulan datang. Mereka tidak mengerti mengapa kehadiran wanita ini membuat calon menantu mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Kinasih terus berjalan. Tatapannya tidak goyah sedikit pun dari meja nomor 7. Ia melewati meja-meja lain tanpa melirik ke kiri atau ke kanan. Ia seolah berada dalam gelembungnya sendiri, dan tujuannya hanya satu. Pak Damar, melihat kedatangan nona mudanya, dengan sigap menyingkir, memberinya jalan. Akhirnya, Kinasih berhenti tepat di sisi meja mereka. Ia berdiri diam sejenak, membiarkan kehadirannya meresap sepenuhnya, membiarkan keheningan yang canggung menyiksa mereka. Matanya yang dingin pertama-tama menatap Galih yang masih mematung, lalu beralih sekilas pada Saskia, melirik kalung berlian di lehernya dengan senyum tipis yang penuh arti, sebelum akhirnya kembali menatap suaminya. "Selamat malam, suamiku," sapanya. Suaranya tenang, jernih, dan terdengar oleh setiap orang di ruangan itu. Tidak ada nada marah, tidak ada histeria. Hanya ketenangan yang menusuk. Sepertinya ada sedikit masalah dengan pembayaran. Dua kata itu, "suamiku," meledak seperti bom di tengah meja. Saskia tersentak kaget. Matanya membelalak. Ia menatap Galih, lalu pada Kinasih, lalu kembali lagi pada Galih. "Suamiku? Apa maksudnya ini, Galih?" tanyanya. Suaranya kini bergetar. Pak Prawiro dan Bu Dianti saling berpandangan. Ekspresi wajah mereka berubah dari bingung menjadi ngeri. Mereka akhirnya mulai mengerti. Galih akhirnya menemukan suaranya. Meskipun yang keluar hanyalah gagap yang menyedihkan. "Kinasih, apa yang kamu lakukan di sini?" Kinasih tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tentu saja aku di sini. Aku harus memastikan semua tamu di restoranku mendapatkan pelayanan terbaik." Jawabnya dengan ringan. Lagi-lagi, sebuah bom meledak. Kali ini lebih besar. "Restoranku." Kata itu menggema di kepala Galih, Saskia, dan seluruh keluarga Wijojo. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Restoran semewah ini? Milik Kinasih? Wanita yang ia anggap hanya sibuk mengurus rumah dan investasi-investasi kecil yang membosankan? Apa maksudmu restoranku?" tanya Galih. Otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. "Persis seperti yang kukatakan," jawab Kinasih. Nadanya masih setenang danau di pagi hari. "Selamat datang di Taman Rembulan, Galih. Ini mimpiku, hasil kerja kerasku, dibangun dengan warisan orang tuaku. Tempat yang kau bahkan tidak pernah tahu keberadaannya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kebenaran yang brutal itu menampar mereka semua. "Oh, dan tentang kartu-kartu kreditmu itu," lanjutnya, seolah sedang membicarakan cuaca. "Tentu saja semuanya ditolak. Aku yang meminta bank untuk memblokir semuanya pagi tadi, tepat setelah aku memindahkan semua danaku ke rekening pribadiku yang baru." Ia menatap langsung ke mata Galih, dan untuk pertama kalinya, Galih melihat kilat amarah yang membara di balik ketenangan itu. Sulit sekali ya, pamer kekayaan dan menghamburkan uang, kalau sumber uangnya tiba-tiba ditutup. Galih terhuyung ke belakang di kursinya, seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hati. Semuanya kini menjadi jelas. Ini bukan kebetulan. Ini bukan masalah teknis. Ini adalah sebuah jebakan. Sebuah eksekusi publik yang dirancang dengan sempurna. Dan ia, dengan sombongnya, telah berjalan lurus ke dalamnya. Seluruh kekuatan, seluruh arogansi, seluruh citra yang ia bangun, luruh dalam sekejap, meninggalkannya telanjang dan tak berdaya di bawah tatapan tajam istrinya, di tengah restoran yang ternyata adalah milik istrinya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kemenangannya kini berubah menjadi panggung kehancurannya yang paling memalukan. Keheningan yang menyelimuti meja nomor 7 terasa berat dan menyesakkan. Galih menunduk, tidak berani menatap siapapun. Bahunya merosot kalah. Ia bukan lagi seorang kaisar. Ia hanyalah seorang penipu yang topengnya telah direnggut paksa. Namun, pertunjukan Kinasih belum selesai. Ia baru saja menghancurkan pion utama. Sekarang saatnya ia membereskan sisa-sisa pasukannya. Tatapan Kinasih beralih dari suaminya yang telah hancur, kini tertuju pada Saskia.
Gadis muda itu tampak pucat dan ketakutan. Gengsi dan kesombongannya lenyap tak berbekas. Ia secara naluriah menyentuh kalung berlian di lehernya, seolah mencari perlindungan. Dan kau, kata Kinasih. Suaranya melembut menjadi bisikan yang berbahaya. Kau pasti Saskia. Saskia tersentak mendengar namanya disebut. Perhiasan itu sangat indah di lehermu, lanjut Kinasih. Matanya terpaku pada liontin berinisial S. Tapi kau tahu apa yang membuatnya begitu berkilau? Perhiasan itu ditempa dari pengorbanan kedua orang tuaku yang bekerja siang dan malam. Kilaunya dipoles oleh air mataku. Setiap kali aku menunggu suamiku pulang sementara ia bersamamu. Jadi, kuharap kau benar-benar menikmatinya selagi bisa. Anggap saja itu pesangon dariku. Wajah Saskia memerah padam karena malu, lalu berubah pucat lagi karena ngeri. Ia merasa kalung itu kini mencekik lehernya. Setiap berliannya terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Kemudian, Kinasih mengalihkan perhatiannya pada Pak Prawiro dan Bu Dianti. Pasangan parubaya itu tampak seperti ingin ditelan bumi. Mereka berusaha keras menghindari tatapan Kinasih. Menatap piring kotor di hadapan mereka seolah itu adalah hal yang paling menarik di dunia. Dan Bapak, Ibu Wijojo, sapa Kinasih dengan nada formal yang dibuat-buat, penuh dengan sindiran tajam. Suatu kehormatan bisa menjamu Anda sekeluarga di restoran saya malam ini. Pak Prawiro hanya bisa bergumam tidak jelas. Saya dengar dari percakapan kalian tadi, lanjut Kinasih, tanpa ampun, bahwa calon menantu idaman Bapak dan Ibu ini menjanjikan banyak hal, ya? Rumah baru dengan kolam renang, mobil sport merah, liburan keliling Eropa. Janji-janji yang sangat manis. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Sayang sekali, desahnya dengan nada pura-pura menyesal. Semua janji itu dibuat dengan menggunakan rekening bank yang sekarang sudah kosong. Rekening bank atas nama saya. Bu Dianti terkesiap. Tangannya menutup mulutnya yang bergetar. Mimpi-mimpinya tentang kehidupan mewah bersama menantu kaya raya hancur berkeping-keping di depan matanya. Mereka bukan hanya dipermalukan, mereka telah ditipu mentah-mentah. Pria yang mereka puja-puja ternyata hanyalah seorang parasit yang hidup dari kekayaan istrinya. Kinasih menarik napas panjang, seolah hendak mengakhiri pidatonya. Kalian datang ke sini, menikmati pesta ini, melahap hidangan termahal, meminum anggur terbaik. Semua ini, setiap sendok, setiap gelas, adalah hasil dari kerja keras saya. Jadi, anggap saja semua ini traktiran terakhir dari saya, sebagai pelajaran bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Ia kemudian menegakkan tubuhnya. Auranya berubah dari seorang penuntut menjadi seorang pemilik yang berkuasa. Sekarang, saya mau kalian semua pergi dari restoran saya. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang, namun memiliki kekuatan sebuah perintah yang tak terbantahkan. Ia memberikan anggukan kecil kepada Pak Damar, yang sejak tadi berdiri siaga di kejauhan. Pak Damar mengerti isyarat itu dan segera berbicara pada walkie-talkie kecilnya. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan rapi muncul dan berjalan mendekati meja nomor 7. Mereka tidak bersikap kasar, namun kehadiran mereka tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Mari, Bapak, Ibu, kami antar ke pintu keluar, kata salah satu petugas dengan suara datar. Keluarga Wijojo bangkit dengan kaku seperti robot. Wajah mereka menanggung aib yang tak terhingga. Bu Dianti mulai terisak pelan. Saskia, dengan air mata mengalir di pipinya, buru-buru melepas kalung berlian itu dan melemparnya ke atas meja seolah benda itu beracun. Galih, yang terakhir bangkit, tampak seperti mayat hidup. Ia bahkan tidak berani menatap Kinasih saat ia berjalan melewatinya. Jalan kehinaan. Mereka menuju pintu keluar terasa seperti berlangsung selamanya. Setiap pasang mata di restoran itu mengikuti setiap langkah mereka. Bisikan-bisikan terdengar jelas. Tawa kecil yang tertahan terdengar di beberapa sudut. Arogansi mereka saat datang kini berganti dengan pemandangan yang menyedihkan saat mereka diusir. Setelah pintu tertutup di belakang mereka, keheningan kembali menyelimuti restoran. Semua mata kini tertuju pada Kinasih, yang masih berdiri tegak di tempatnya. Ia berbalik menghadap para tamunya. Bapak dan Ibu sekalian, katanya, suaranya kini terdengar hangat dan ramah. Saya mohon maaf atas gangguan yang kurang menyenangkan tadi. Sebagai tanda terima kasih atas pengertian Anda semua, silakan nikmati hidangan penutup dan kopi sebagai komplimen dari kami malam ini. Sebuah tepuk tangan meriah yang spontan meledak di seluruh ruangan. Para tamu bertepuk tangan bukan hanya karena hidangan penutup gratis, tetapi sebagai bentuk kekaguman dan dukungan pada wanita kuat yang baru saja mereka saksikan merebut kembali harga dirinya dengan cara yang begitu elegan. Kinasih tersenyum tipis,
Sebuah senyum tulus pertama malam itu, dan sedikit membungkukkan badannya. Ia kemudian berjalan pelan kembali ke lorong, meninggalkan ruang makannya yang kini kembali dipenuhi dengungan percakapan yang hangat. Ia tidak kembali ke ruang kontrolnya. Ia berjalan menuju balkon pribadi di lantai 2 yang menghadap ke taman rembulannya. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya. Kerajaannya telah bersih. Ia sendirian, tetapi ia tidak pernah merasa lebih utuh. Ia telah menghancurkan sangkar emasnya, dan dari puing-puingnya, ia siap untuk terbang. Trotoar di luar, taman rembulan, terasa dingin dan keras. Sebuah panggung baru yang jauh dari kemewahan beludru dan kristal di dalam. Cahaya lampu jalan yang kekuningan menimpa wajah-wajah yang kini pucat dan basah oleh air mata dan keringat dingin. Pintu kaca yang tadinya menjadi gerbang menuju surga duniawi, kini tertutup rapat di belakang mereka, dijaga oleh 2 petugas keamanan yang berdiri diam seperti patung, menjadi penanda bisu atas pengusiran mereka. Kehancuran itu tidak datang dengan suara ledakan, melainkan dengan keheningan yang memekakkan telinga. Selama beberapa detik, mereka berenam hanya berdiri membeku di trotoar. Suara lalu lintas kota yang sibuk seolah menjadi musik latar bagi tragedi pribadi mereka. Lalu, keheningan itu pecah. Budianti adalah yang pertama meledak. Ia menjerit. Suara tangisnya melengking dan penuh histeria. Habis sudah riwayat kita. Malu. Mau ditaruh di mana muka kita ini? Ratapnya, memukul-mukul dada Pak Prawiro yang berdiri kaku di sampingnya. Pak Prawiro, yang harga dirinya sebagai kepala keluarga baru saja dilucuti di depan umum, tidak menanggapi istrinya. Matanya yang memerah karena marah dan malu menatap tajam ke satu arah. Galih. Ia melangkah maju. Tangannya terkepal erat di sisinya. Penipu, desisnya. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Kau bilang kau pengusaha sukses. Kau bilang kau punya segalanya. Ternyata kau hanya parasit. Benalu yang hidup dari istrimu. Galih, yang masih limbung karena syok, hanya bisa menatap kosong. Pak, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi? Bentak Pak Prawiro. Kini benar-benar kehilangan kendali. Kau sudah mempermalukan saya. Kau mempermalukan keluarga saya. Kami datang ke sini, makan seperti orang kaya baru. Ternyata semuanya hanya tipuan. Kau pikir kami ini apa? Bodoh. Saskia, yang sejak tadi menangis dalam diam, akhirnya angkat bicara. Wajahnya yang cantik kini berantakan. Maskaranya luntur. Ia menatap Galih dengan kebencian yang murni. Jadi ini semua bohong? Rumah itu? Mobil itu? Semuanya punya istrimu. Sas, aku. Galih mencoba meraih tangannya, tapi Saskia menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, pekiknya. Jadi selama ini aku hanya pacaran dengan supirnya istri kaya? Atau anjing peliharaannya mungkin? Kau menjijikan. Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau bahkan tidak punya uang sepeser pun yang benar-benar milikmu. Setiap kata adalah tamparan. Galih merasa seperti sedang dicambuk di alun-alun kota. Penghinaan di dalam restoran tadi terasa brutal, tapi ini, penghinaan dari orang-orang yang tadinya memujanya, terasa jauh lebih menyakitkan. Cinta dan kekaguman mereka ternyata setipis lapisan emas pada perhiasan palsu. Aku membencimu, jerit Saskia. Kau sudah menghancurkan hidupku. Semua teman-temanku akan menertawakanku. Ia berbalik dan menarik-narik lengan ibunya. Ayo kita pergi dari sini. Ma, aku tidak mau melihat wajah penipu ini lagi. Keluarga Wijojo mulai bergerak menjauh, meninggalkan Galih sendirian di bawah lampu jalan. Galih mencoba memanggil nama Saskia sekali lagi. Suaranya serak dan putus asa. Tapi mereka tidak menoleh. Mereka berjalan tergesa-gesa menyusuri trotoar, berusaha lari dari aib yang kini melekat pada nama mereka. Galih kini benar-benar sendirian. Suara kota di sekelilingnya terasa asing dan mengancam. Ia merogoh sakunya, mencari ponsel. Ia harus pergi dari sini. Ia harus menelepon seseorang. Tapi siapa? Ia membuka aplikasi taksi online, memesan sebuah mobil, hanya untuk kemudian menyadari bahwa metode pembayarannya terhubung dengan kartu kredit yang sudah mati. Ia mencoba kartu debitnya. Gagal. Ia tidak punya uang tunai yang cukup bahkan untuk membayar ojek. Rasa putus asa yang total kini mencengkeramnya. Ia, Galih Pratama, yang selalu tampil necis dan percaya diri, kini terdampar di pinggir jalan seperti gelandangan, tidak bisa pulang ke rumah yang bahkan bukan miliknya. Ia jatuh terduduk di tepi trotoar yang kotor, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Ia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Bukan hanya uang dan kemewahan. Ia kehilangan harga diri, kehormatan,
dan masa depannya. Semuanya lenyap, ditelan oleh senyum dingin wanita yang telah ia remehkan selama ini. Sementara itu, di atas balkon restorannya, Kinasih menatap kerlip lampu kota. Suara hiruk-pikuk di bawah sana tidak lagi terdengar olehnya. Adrenalin dari konfrontasi tadi perlahan surut, meninggalkan perasaan yang aneh. Bukan kemenangan, bukan juga kebahagiaan. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan yang luas dan tenang. Ia merasa seperti sebuah rumah yang baru saja diterpa badai dahsyat. Badai itu telah berlalu, menyisakan puing-puing, namun juga langit yang cerah. Ia baru saja mengakhiri pernikahannya. Ia baru saja menghancurkan seorang pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Ada sedikit rasa sakit di sana, sisa-sisa dari kenangan lama yang belum sepenuhnya mati. Ia teringat saat pertama kali mereka bertemu, tawa galih yang menular, janji-janji yang mereka ucapkan di depan altar. Semua itu terasa seperti terjadi di kehidupan yang lain, pada orang yang lain. Puan baik-baik saja? Suara Pak Damar yang lembut menyadarkannya dari lamunan. Pria tua itu berdiri di ambang pintu balkon, membawakannya secangkir teh chamomile hangat. Kinasih mengambil cangkir itu. Kehangatannya menjalar ke jemarinya yang dingin. Ia mengangguk. Saya baik-baik saja, Pak. Lebih baik dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Puan sangat kuat malam ini. Kami semua bangga pada Puan, kata Pak Damar, matanya berkaca-kaca. Kinasih tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah berada di sisi saya. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa saat, memandangi taman di bawah yang diterangi cahaya rembulan. Restorannya, kerajaannya, kini terasa damai. Ia telah membersihkannya dari parasit yang menggerogotinya. Prosesnya menyakitkan, seperti mencabut tanaman beracun hingga ke akarnya. Tapi kini, tanahnya kembali subur, siap untuk ditanami sesuatu yang baru. Malam itu, Kinasih tidak merayakan sebuah kemenangan atas orang lain. Ia merayakan kemenangan atas dirinya sendiri. Kemenangan atas rasa takut, penyangkalan, dan keputusasaan. Ia telah membayar harga untuk sebuah penghinaan, dan sebagai gantinya, ia mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasannya. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Kinasih. Ia tidak lagi terbangun dengan perasaan cemas di dalam sangkar emasnya. Ia kini terbangun di sebuah apartemen penthouse yang lebih kecil namun jauh lebih hangat, dengan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan matahari terbit di atas kota. Apartemen itu miliknya, dibeli dengan uangnya sendiri, diisi dengan barang-barang yang mencerminkan seleranya, bukan selera orang lain. Taman rembulan, berkembang pesat. Kisah tentang malam pengusiran itu menjadi legenda urban di kalangan sosialita kota. Ada yang menyebutnya kejam, namun lebih banyak yang menyebutnya inspiratif. Restorannya kini bukan hanya tempat untuk menikmati makanan lezat, tapi juga menjadi semacam monumen kekuatan seorang wanita. Kinasih sendiri menjadi figur yang dikagumi. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar kewirausahaan, menceritakan perjalanannya membangun bisnis dari nol, tanpa pernah sekalipun menyinggung drama pribadinya. Ia tidak perlu melakukannya. Auranya sudah menceritakan segalanya. Hari itu, Bu Anissa, pengacaranya, datang untuk makan siang. Mereka duduk di meja favorit Kinasih di sudut taman. Bu Anissa meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja. Selesai, katanya dengan senyum puas. Akta cerai sudah resmi keluar. Semua aset 100% kembali atas namamu. Dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak untuk biaya pengacaranya. Kinasih menatap map itu. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada juga rasa gembira yang meluap-luap. Yang ada hanyalah perasaan lega. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi ditutup. Terima kasih banyak, Bu Anissa. Saya tidak akan bisa melewati ini semua tanpa Anda. Kamu yang kuat, Kinasih, balas Bu Anissa. Oh ya, ada sedikit kabar terbaru tentang mantan suamimu, kalau kamu mau mendengarnya. Kinasih ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia merasa perlu tahu, bukan karena peduli, tapi untuk memastikan bab itu benar-benar sudah selesai. Dia benar-benar hancur, cerita Bu Anissa sambil menyeruput es teh lecinya. Setelah berita tentang apa yang terjadi di restoranmu menyebar, koneksi bisnismu secara tidak langsung membuatnya terkucil. Perusahaannya memecatnya sebulan kemudian karena dianggap mencoreng citra perusahaan. Dia mencoba mencari pekerjaan lain, tapi reputasinya sudah hancur. Terakhir saya dengar, dia tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggir kota, terlilit utang kartu kredit dari bank lain yang tidak ada hubungannya denganmu. Kinasih mendengarkan dalam diam.
Ia tidak merasakan kepuasan. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar. Kasihan pada seorang pria yang memiliki begitu banyak potensi, namun hancur oleh keserakahannya sendiri. Dan keluarga Saskia? Tanyanya pelan. Mereka lebih parah secara sosial, lanjut Bu Anissa. Mereka menjadi bahan gunjingan di lingkungan mereka. Orang-orang menjauhi mereka, menyebut mereka keluarga lintah darat. Mereka akhirnya menjual rumah mereka dan pindah keluar kota untuk menghindari rasa malu. Saskia sendiri, kabarnya kembali bekerja sebagai staf administrasi biasa. Mimpi-mimpinya untuk menjadi sosialita kandas sudah. Kinasih menghela napas. Sebuah drama yang menyedihkan, di mana semua orang akhirnya kalah. Namun, ia sadar, ia tidak kalah. Ia memang terluka, tapi ia sembuh dan menjadi lebih kuat. Mereka, di sisi lain, hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Setelah Bu Anissa pamit, Kinasih tidak langsung kembali bekerja. Ia berjalan menuju balkon di lantai 2, tempat yang sama di mana ia berdiri 6 bulan yang lalu. Namun kali ini, bukan malam hari. Ini adalah sore yang cerah, dengan langit biru yang terbentang luas. Ia menatap ke bawah, ke restorannya yang ramai. Ia melihat tawa para tamu, kesibukan para pelayannya, semangat para kokinya. Ini semua adalah miliknya. Bukan warisan, bukan pemberian, tapi hasil dari visinya, ketekunannya, dan kini, keberaniannya. Ia telah melalui api pengkhianatan dan keluar dari sisi lain dengan utuh. Ia teringat malam itu, malam di mana ia merasa menjadi sang takdir. Kini ia sadar, ia bukan takdir. Ia hanyalah seorang wanita yang memilih untuk berhenti menjadi korban dan mulai menulis ceritanya sendiri. Balas dendam yang ia lakukan malam itu bukanlah tujuannya, melainkan hanya alat. Alat untuk menghancurkan penjara yang mengurungnya, baik penjara fisik maupun mental. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya. Pintu menuju masa lalunya yang kelam telah ia kunci rapat-rapat dan kuncinya telah ia buang jauh-jauh. Di hadapannya kini terbentang jalan yang baru, jalan yang akan ia tentukan sendiri arahnya. Dengan secangkir kopi di tangan dan senyum tulus di wajahnya, Kinasih menatap Cakrawala, siap menyambut apapun yang akan datang. Ia bebas. Dan kebebasan terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan manapun yang pernah ia sajikan di restorannya. 2 tahun berlalu seperti angin yang meniup daun-daun kering, membersihkan halaman masa lalu dan menyisakan tanah yang subur untuk kehidupan baru. Kinasih tidak lagi menghitung hari berdasarkan luka, melainkan berdasarkan pencapaian dan harapan. Taman Rembulan, bukan lagi satu-satunya mahkotanya. Ia telah melebarkan sayapnya, mendirikan sebuah bistro yang lebih kasual di pusat bisnis kota bernama Akar dan Rasa, serta sebuah layanan catering premium yang menjadi langganan para konglomerat. Ia bukan lagi sekadar seorang pemilik restoran, ia telah menjadi seorang pebisnis kuliner yang disegani, seorang investor yang cerdas, dan seorang mentor bagi banyak koki muda dan perempuan yang ingin terjun ke dunia usaha. Ia telah menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi hari diisi dengan rapat dan perencanaan strategis, siang hari dengan kunjungan ke dapur-dapur bisnisnya untuk memastikan kualitas, dan malam hari seringkali ia habiskan dengan membaca buku di apartemennya yang tenang, atau sesekali makan malam bersama teman-teman dekatnya, lingkaran kecil yang terdiri dari Bu Anissa, Pak Damar, dan beberapa rekan bisnis yang ia percaya. Ia telah membangun kembali dunianya, kali ini di atas fondasi baja, bukan di atas pasir ilusi. Suatu Selasa sore yang mendung, Kinasih melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia pergi ke sebuah pasar tradisional besar di pinggiran kota. Salah satu koki mudanya memberitahukan tentang pemasok rempah-rempah langka yang hanya bisa ditemukan di sana. Didorong oleh rasa penasaran dan kecintaannya pada bahan-bahan otentik, ia memutuskan untuk datang sendiri, hanya ditemani oleh sopirnya yang menunggu di mobil. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang becek dan ramai. Aroma jahe, kunyit, dan cabai kering bercampur dengan bau ikan asin dan sayuran segar. Ini adalah dunia yang jauh berbeda dari restorannya yang ber-AC dan wangi. Di sini, kehidupan terasa lebih kasar, lebih nyata. Setelah menemukan kios rempah yang ia cari dan berbincang hangat dengan pemiliknya, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar, melihat-lihat. Saat itulah ia melihatnya. Di sebuah toko kelontong kecil yang menjual sabun, sampo, dan aneka jajanan, seorang wanita sedang melayani pembeli. Wanita itu mengenakan seragam kasir berwarna biru pudar, rambutnya diikat ekor kuda seadanya, dan wajahnya tampak lelah, tanpa riasan sedikitpun kecuali guratan-guratan tipis di sudut matanya yang tidak seharusnya ada di usianya. Ia bergerak dengan efisien, memindai barang, menyebutkan harga, dan memberikan kembalian. Jantung Kinasih berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali wanita itu.
Meskipun penampilannya sangat berbeda dari gadis glamor yang ia lihat di foto-foto 2 tahun lalu, ia tidak mungkin salah. Itu Saskia. Kinasih hanya berdiri diam di seberang lorong. Sebagian tubuhnya tersembunyi di balik tumpukan karung beras. Ia mengamati. Tidak ada lagi tatapan angkuh. Tidak ada lagi senyum kemenangan. Yang ada hanyalah seorang wanita biasa yang sedang bekerja keras untuk bertahan hidup. Seorang pembeli tampak memarahinya karena salah memberikan kembalian. Dan Saskia hanya bisa menunduk dan meminta maaf berulang kali. Pemandangan itu tidak memberikan kepuasan bagi Kinasih. Anehnya, ia hanya merasakan kehampaan. Ia hendak berbalik pergi, merasa tidak ada gunanya berada di sana. Namun, takdir berkata lain. Saskia mengangkat kepalanya setelah pembeli tadi pergi, dan mata mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, dunia di sekitar mereka seolah lenyap. Mata Saskia membelalak ngeri. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Ia tampak seperti seekor rusa yang terpojok oleh sorot lampu mobil. Kinasih tahu ia tidak bisa lari sekarang. Dengan tarikan napas panjang, ia melangkah menyeberangi lorong, mendekati toko kelontong itu. Ia berhenti di depan meja kasir. Saskia tampak gemetar. Tangannya mencengkeram tepi meja kasir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Apa kabar?" tanya Kinasih. Suaranya lembut, tanpa nada permusuhan. Saskia menelan ludah dengan susah payah. "Baik, Bu," jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia bahkan tidak berani menatap mata Kinasih. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. "Saya hanya kebetulan lewat," kata Kinasih lagi, mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba, Saskia mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Bu Kinasih," bisiknya. Saya mau minta maaf." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya minta maaf atas segalanya. Dulu saya masih muda, bodoh, dan serakah. Saya dibutakan oleh kemewahan. Saya telah ikut menghancurkan hidup ibu. Tidak ada hari di mana saya tidak menyesalinya." Pengakuan yang tulus itu mengejutkan Kinasih. Ia mengharapkan penyangkalan, atau mungkin tatapan benci. Bukan permintaan maaf yang begitu rapuh. Ia melihat Saskia sekarang bukan sebagai seorang pelakor, tapi hanya sebagai seorang wanita yang telah membuat kesalahan besar dan kini menanggung akibatnya. Kinasih menghela napas. Amarah yang dulu pernah membara untuk gadis ini, kini telah lama pada menjadi abu. "Semua sudah berlalu, Saskia," katanya dengan tenang. "Saya sudah melupakannya. Hidup harus terus berjalan." "Tapi kita semua membuat kesalahan," potong Kinasih. "Yang penting adalah apa yang kita pelajari dari kesalahan itu." Ia melihat sekeliling toko yang sederhana itu. "Kamu bekerja keras di sini." Saskia mengangguk, menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Saya harus. Setelah kejadian itu, keluarga kami pindah. Saya harus membantu orang tua saya." Kinasih mengangguk mengerti. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan meletakkannya di meja. "Saya beli ini," katanya, sambil mengambil sebotol air mineral. "Kembaliannya simpan saja." "Jangan, Bu. Saya tidak bisa." Tolak Saskia. "Anggap saja sebagai bayaran untuk pelajaran berharga yang kita berdua dapatkan," kata Kinasih dengan senyum tipis. Ia tidak menunggu jawaban lagi. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan toko itu, meninggalkan Saskia yang termangu menatap punggungnya. Saat kembali ke mobilnya yang sejuk dan mewah, Kinasih merasa aneh. Pertemuan itu seperti sebuah gema dari kehidupan lamanya. Sebuah pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa damai. Pintu terakhir dari masa lalunya yang menyakitkan baru saja tertutup dengan sendirinya. Bukan dengan bantingan keras, melainkan dengan sebuah bisikan pelan dari kata, "Maaf." 1 tahun setelah pertemuannya dengan Saskia di pasar, kehidupan Kinasih semakin mekar. Ia tidak hanya menjadi seorang pebisnis, tapi juga seorang filantropis. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Dapur Harapan, sebuah program yang memberikan pelatihan kuliner gratis bagi perempuan dari keluarga kurang mampu, membantu mereka untuk bisa mandiri secara finansial. Baginya, memberdayakan wanita lain adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka lamanya sendiri. Di tengah kesibukannya, sebuah proyek baru menyita perhatiannya. Ia berencana membuka sebuah galeri seni yang menyatu dengan kafe pastry di area selatan kota. Untuk itu, ia bekerja sama dengan seorang arsitek muda yang sedang naik daun, bernama Reza. Reza adalah pria yang tenang, cerdas, dan memiliki passion yang sama dengan Kinasih terhadap keindahan dan detail.
Mereka sering bertemu untuk membahas desain dan konsep. Pertemuan mereka yang awalnya murni profesional, perlahan berubah menjadi lebih personal. Mereka bisa berbicara berjam-jam tentang seni, musik, buku, dan filosofi hidup. Reza tidak pernah memandangnya sebagai Kinasih sang janda kaya raya. Ia memandangnya sebagai seorang visioner, seorang seniman dalam dunianya. Ia mengagumi pikiran Kinasih, bukan rekening banknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kinasih merasakan getaran ketertarikan yang tulus pada seorang pria. Ia tidak terburu-buru, ia membiarkan semuanya mengalir secara alami, menikmati setiap momen perkenalan mereka. Malam itu, Taman Rembulan, merayakan hari jadinya yang kelima. Kinasih mengadakan sebuah pesta kecil, bukan untuk publisitas, tapi untuk orang-orang terdekat yang telah menemaninya melalui suka dan duka. Pak Damar, Chef Antoine, Bu Anissa, beberapa staf seniornya, dan beberapa teman barunya, termasuk Reza, hadir di sana. Suasananya hangat dan penuh tawa. Kinasih, dalam balutan gaun berwarna biru malam, tampak bersinar. Ia berkeliling, menyapa tamunya, memastikan semua orang menikmati hidangan dan suasana. Ia merasa begitu bersyukur. Taman yang dulu ia rawat dalam kesendirian, kini telah mekar dan dipenuhi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya. Di tengah pesta, Bu Anissa mendekatinya sambil memegang segelas wine. Ada email aneh masuk ke kantor saya tadi pagi, ditujukan untukmu, katanya dengan nada ringan. Dari firma penagih utang. Sepertinya mantan suamimu meninggalkan tagihan rumah sakit yang besar di Sumatera dan menggunakan alamat lama kita sebagai kontak darurat. Kinasih terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Sebuah nama dari masa lalu yang kini terasa begitu jauh. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak marah. Tidak kasihan, tidak peduli. Nama itu hanyalah serangkaian huruf tanpa makna emosional. Biarkan saja, Bu, jawab Kinasih dengan tenang. Itu bukan lagi urusanku. Hapus saja emailnya. Bu Anissa tersenyum. Sudah kuduga kamu akan berkata begitu. Malam semakin larut. Kinasih melangkah keluar menuju balkon favoritnya untuk mencari udara segar. Pemandangan taman di bawahnya tampak magis, diterangi oleh lampu-lampu kecil yang berkelip seperti kunang-kunang. Pemandangan yang indah. Suara Reza mengejutkannya. Pria itu berdiri tak jauh darinya, memegang 2 gelas sampanye. Ia menyodorkan 1 gelas pada Kinasih. Terima kasih, kata Kinasih, menerima gelas itu. Restoran ini, kata Reza, menatap ke sekeliling dengan kekaguman. Bukan hanya tempat makan. Ini adalah sebuah karya seni. Sebuah bukti bahwa dari tanah yang paling sulit sekalipun, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Kinasih menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan pertahanannya sedikit runtuh. Ia tersenyum, senyum yang benar-benar mencapai matanya, membuatnya tampak bertahun-tahun lebih muda. Butuh waktu lama untuk menyuburkan tanahnya kembali, akunya. Tapi lihat sekarang, balas Reza, matanya menatap Kinasih dengan hangat. Tamannya sudah mekar sempurna. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, hanya ditemani oleh suara musik lembut dari dalam dan gemerisik daun di taman. Kinasih menatap ke depan, ke arah kerlip lampu kota yang tak berujung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu kemana hubungannya dengan Reza akan berlanjut. Dan ia tidak takut. Untuk pertama kalinya, masa depan bukanlah sebuah negeri asing yang menakutkan, melainkan sebuah kanvas kosong yang menarik. Ia telah melalui musim dingin yang panjang dan menyakitkan. Tapi kini, musim semi telah tiba. Di tangannya, ia memegang kuas dan palet dengan aneka warna cerah. Dan ia siap untuk mulai melukis.